Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah jurnal mengenai perancangan dan analisis antena dipol pada frekuensi 2,4 GHz untuk modul XB-X2 Pro menggunakan HFF 14.0. Nah, XB-X2 Pro ini merupakan salah satu jenis XB yang diproduksi dari Digi Internasional. Keunggulan dari XB-X2 Pro itu memiliki daya yang lebih besar dan jangkauan komunikasinya pun lebih luas. XB S2 Pro ini merupakan radio frekuensi transceiver atau modul yang terdiri dari RF receiver dan RF transmitter yang berfungsi sebagai protokol komunikasi nirkabel. Nah, kita langsung lanjut ke dasar teorinya. Di sini ada parameter-parameter dari antena. Yang pertama itu ada gain. Gain ini berfungsi untuk memperhitungkan efisiensi antena. Nah, untuk gain, untuk mencari nilai gain kita bisa pakai rumus ini, atau gain sama dengan intensitas radiasi atau U 4pi dikali U per Pin atau daya total daya inputnya. Lalu ada VSWR. VSWR merupakan pengukuran dasar dari impedansi matching antena transmitter dan antena. Untuk mencari VSWR itu rumusnya sama dengan 1 ditambah koefisien pantul per 1 dikurang koefisien pantul. Jika ingin mencari nilai koefisien pantulnya, kita bisa menggunakan persamaan ini. Koefisien pantul sama dengan VR per VI. Nah, untuk nilai pada parameter VSWR ini, nilai yang baik itu adalah 1, tapi karena untuk mendapatkan nilai 1 itu sangat sulit, maka ada toleransi jika nilai VSWR-nya itu harus kurang dari 2. Lalu ada return loss. Return loss ini merupakan salah satu parameter digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya yang hilang pada beban dan tidak kembali. Dari rumusnya itu sama dengan 20 log 10 dikali koefisien pantul. Nah, untuk nilai return loss ini, nilai yang baik itu di bawah min 10 dB, atau bisa disebut 90% sinyal yang diserap dan 10% sinyal yang dipantulkan. Lalu ada namanya axial ratio. Nah, axial ratio ini merupakan salah satu acuan untuk melihat apakah antena yang dibuat berpolarisasi linear, sirkular, atau elips. Untuk mencari axial ratio ini didapatkan nilai dengan persamaan OA per OB atau major axis per minor axis. Nah, antena yang akan dirancang merupakan antena dipol yang memiliki spesifikasi dengan frekuensi kerjanya 2,4 GHz dan S parameternya harus kecil dari min 10 dB, VSWR-nya harus kecil dari 2 dB, dan gainnya harus besar dari 5 dB. Nah, kita masuk ke metodologi. Nah, di metodologi ini terdapat diagram alir penelitian antena dipol seperti ini. Jadi penelitian ini tuh mengacu pada diagram alir ini. Jadi spesifikasi antena seperti saya bilang tadi, jika simulasi sesuai maka akan dilanjutkan dengan analisis kinerja desain antena. Jika tidak, maka harus diulang lagi agar memenuhi spesifikasi antenanya. Lanjut ke antena dipol. Nah, antena memiliki transducer antara pengendali gelombang propagasi pada saluran transmisi dan gelombang propagasi elektromagnetik pada keadaan free space. Pada arus antena linear dipol pendek memperhitungkan kesamaan panjang satu elemen. Jadi data dilihat dari magnet dan medan elektrik yang diradiasikan pada dipol. Pendek panjangnya elemen harus lebih kecil dari lambda. Nah, untuk mencari nilai lambda tersebut, kita harus untuk mencari nilai lambda itu dengan persamaan C per F atau kecepatan cahaya per frekuensi kerja. Nah, pada penelitian ini didapatkan nilai lambdanya senilai 0,125 meter atau 125 mm.
Nah, lanjut ke perancangan modul antena dipol pada Ansoff HFSS. Nah, jika menggunakan perangkat lunak Ansoff HFSS versi 14, perancangan pertama kali yaitu dibuat antena dipol. Nah, hasil dari desain antena dipol tersebut didapatkan nilai parameternya itu Asia ratio 48,45, gennya 0,5071, S parameternya min 13,98 dan VSWR nya 3,5157. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, barulah bisa kita analisa. Nah, yang didapatkan pada nilai Asia ratio-nya seperti ini gambarnya. Pada frekuensi 2,4, frekuensi ini tidak akan pernah kita ganti karena frekuensi ini merupakan frekuensi kerja. Nah, didapatkan nilai 48,4558. Nilai ini menyatakan bahwa antena dipol ini memiliki polarisasi linear. Nah, untuk nilai gainnya seperti ini pada grafik ini. Didapatkan nilai gainnya 0,5071. Untuk 0,5071 ini untuk parameter gain belum memenuhi spesifikasinya, karena seperti kita tahu nilai untuk gain itu harus lebih besar dari 5 dB, sedangkan nilai ini belum mencukupi. Lalu lanjut ke S parameter. Diagramnya seperti ini. Didapatkan nilai min 3,9845. Nilai tersebut sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan karena nilainya kurang dari min 10 dB. Nah, untuk VSWR didapatkan grafik seperti ini. Nilainya VSWR 3,5197. Untuk nilai segitu belum memenuhi spesifikasinya karena untuk VSWR itu harus kurang dari 2 dB. Bagaimana supaya nilai tersebut dapat lebih baik atau dapat kita perbaiki? Kita tuh jadi harus melakukan perubahan tinggi outer konduktornya. Nah, sesuai dengan spesifikasi antena yang telah ditentukan, yaitu dengan pertinggi outer konduktornya dari 0,05 mm sampai 0,3 mm dengan rentang 0,05 mm tiap perubahan tingginya. Didapatkan nilai seperti ini. Namun setelah melakukan tinggi outer konduktornya didapatkan hasil 0,15 mm, tetapi karena nilainya masih belum sesuai dengan spesifikasi tentukan, maka kita lakukan perbaikan lagi dengan cara perubahan tinggi wire dari 3 mm sampai 4 mm. Nah, dari perubahan tersebut didapatkan hasilnya seperti ini. Nah, dari grafik ini didapatkan Asia ratio-nya itu 35,359. Antena tersebut memiliki polarisasi linear. Nah, untuk gain-nya didapatkan 0,7469 dB. Ini belum dapat disebut bagus karena masih kurang dari 5 dB. Belum memenuhi spesifikasinya, namun nilai ini sudah cukup lebih baik daripada nilai-nilai sebelumnya sebelum diperbaiki. Lalu untuk return loss nilai S parameter pada frekuensi 2, GHz yaitu min 21,1851 dB. Nilai tersebut sudah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan karena nilainya masih lebih dari 10 dB. Nah, untuk VSWR didapatkan nilai 1,515. Nah, nilai ini sudah sangat lebih baik daripada nilai sebelumnya, dan nilai ini pun sudah memasuki atau sudah memenuhi spesifikasi yang telah ditentukan, yaitu kurang dari 2 dB. Nah, kesimpulan dari perhitungan tersebut dan analisa tersebut,
frekuensi 2,4 GHz untuk modul XB-X2 Pro dengan menggunakan HFFS 14.0 diperoleh nilai axial ratio-nya itu 35,359 dB dan S parameternya min 21,1851 dB. Untuk PSWR-nya 1,5195 dB. Tetapi hanya nilai gain saja yang belum memenuhi spesifikasi, yaitu nilainya 0,7469 dB. Sekian pembahasan kita mengenai jurnal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.